engkau ini adalah Tuhan? Apakah engkau ini Tuhan? Jawab Yesus, aku manusia dari Nazaret. Dalam kitab saudara, apa dikatakan? Nazoraios. Nazoraios itu artinya manusia yang berasal dari wilayah Nazaret. Aku bukan Tuhan berarti. Karena ditanya, apakah engkau Tuhan? Yesus mengatakan, bukan. Aku Yesus, manusia yang berasal dari Nazaret. Siapa yang kan sudah terjawab. Paulus yang bertanya kepada Yesus, Bang. Iya, Paulus yang bertanya kepada Yesus. Betul. Bukankah diceritakan Paulus oleh muridnya Paulus? Nah, Lukas yang mengatakan begitu. Paulus mengatakan, jawabku ego. Ego itu merujuk kepada Paulus itu sendiri. Ego aprokinomai, artinya aku yang menjawab, aku yang bertanya kepada sosok suara yang aku dengarkan. Apakah engkau, siapakah engkau Tuhan? Artinya, apakah engkau ini adalah Tuhan? Yesus mengatakan, aku Yesus, manusia yang berasal dari Nazaret. Berarti bukan Tuhan. Harusnya kalau Yesus itu gimana yang diimani oleh orang Kristen, Paulus kan dia mengatakan Yesus itu Tuhan. Bang, apa Paulus Iya, tapi perbincangan ini terjadi kan? Tidak pernah bertemu Yesus langsung kan, Bang? Paulus. Berarti Kisah Para Rasul 22 nomor 8 ini apa ini, Bang? Cerita apa lagi nih? Kalau begitu. Tunggu, Bang, saya buka. Di mana, Bang? Ini cerita apa ini? Kisah Para Rasul 22 nomor 8 ini cerita apa ini? Begitu juga di Kisah Para Rasul 9. Halo, Bang. Yohanes. Iya, halo. Paulus kan nggak pernah ketemu langsung sama Yesus, Bang. Ya, lalu cerita ini apa ini, Bang? Cerita apa ini kalau demikian? Iya, saya pun bertanya, ini kan tidak pernah ketemu, kenapa bisa ada cerita kayak gini? Di mana tadi, Bang? Bang Suma di mana? Kisah Para Rasul 22 nomor 8. Kisah Para Rasul 22 ayat 8 ya. Ya, ada dua itu, sama yang di 9 nomor 5 juga ada itu. Nah, jadi Paulus berbicara kepada orang Yahudi, menyaksikan ketika Paulus dalam perjalanan, Bang, menuju ke wilayah Damsik. Dia bercerita kepada orang yang bertemu dengan Yesus dalam wujud ketika Yesus telah terangkat ke surga. Kan, iya. Nah, Yesus mengaku Tuhan nggak di situ, Bang? Ketika ditanya, kan, apakah engkau Tuhan? Nah, dia bilang, akulah orang Nazaret yang engkau aniaya itu. Jadi Yesus mengatakan kepada Saulus, kan Paulus ini dahulu dia kan orang Farisi yang anti pengajaran Yesus, Bang. Nah, ini Saulus kan. Yeah. Nah, dia dalam perjalanan menuju ke Damsik itu mau menganiaya orang Kristen. Dalam perjalanan dia bertemu dengan Yesus dalam wujud. Ya, bertemu Tuhan atau bertemu manusia, Bang? Ya, bertemu Tuhan atau bertemu manusia? Nah, tunggu dulu. Lalu dia jawab, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Jadi Paulus kan, tunggu Bang Juni Bang, Paulus kan tidak pernah bertemu langsung secara fisik waktu Yesus masih di dunia sebelum terangkat ke surga.
Tapi Yesus bertemu dengan Paulus itu dalam bentuk, ketika Yesus datang dalam bentuk cahaya, berbicara kepada Saulus, akulah orang Nazaret yang engkau aniaya. Itu yang dalam arti kata, Saulus kan membunuh orang Kristen itu ribuan, pengikut-pengikut Kristus kan itu, sehingga Saulus itu ditangkap Tuhan dalam iman Kristen. Iya, yang saya tanya, apakah yang ditemui Paulus ini Tuhan atau manusia? Yang dalam bentuk firman yang itu jelas dalam kitab pembacaan ini dia bertemu langsung dengan pertanyaan Tuhan. Saya, Bang, apakah dia bertemu dengan Tuhan? Dia bertemu dengan Tuhan? Iya, Bang. Tapi jawabannya bertemu dengan manusia dari Nazaret. Nah, mana yang benar, Yesus atau Anda? Jadi gini, jadi abang jangan jadi saya jelaskan ya. Jadi yang benar Anda atau Yesus? Akulah Yesus, manusia dari Nazaret. Oh, jadi dia tulis ya, kata Yesus, akulah Yesus orang Nazaret yang engkau aniaya. Jadi Yesus menjelaskan kepada dia orang Nazaret. Iya, waktu dia masih di bumi, dia menjelaskan waktu tentang pengajaran Yesus ketika Yesus ada di bumi sebelum dia naik ke surga. Iya. Gimana ceritanya? Ini Yesus sedang ditanyai, siapakah engkau Tuhan? Jawab Yesus, akulah Yesus, manusia dari Nazaret. Itu jawaban Yesus. Kenapa sekarang berubah menjadi Tuhan dia? Yang bertemu dengan Saulus itu adalah sosok Tuhan. Dia menjelaskan kepada Saulus. Tapi kenapa dia mengaku? Dia mengaku sebagai orang dari Nazaret. Iya, karena memang dia dari Nazaret, manusia sebelum dia naik ke surga. Pertemuan ini ya udah berarti ketika ditanyai apakah engkau Tuhan, siapakah engkau Tuhan, jawab Yesus, aku manusia dari Nazaret. Kenapa Yesus berubah menjadi Tuhan? Orang Nazaret. Iya, akulah Yesus. Orang itu bukan Tuhan. Jadi Yesus mengaku, Bang, Yesus mengaku orang atau mengaku Tuhan? Dia mengaku manusia. Iya, dia mengaku manusia. Dia manusia. Udah. Sekarang kenapa menjadi Tuhan? Siapa yang ngajarin Anda? Akulah Tuhan dari Nazaret. Kan enggak ada. Akulah manusia dari Nazaret. Dengar dulu konteks cerita dalam Kisah Para Rasul kedua ini adalah ketika perjalanan Paulus ke Damsyik itu. Peristiwa ini terjadi kan ketika Yesus sudah terangkat ke surga. Kisah ini. Iya, betul. Yesus yang ada di bumi dan Yesus yang bersuara kepada Paulus itu beda orang. Nah, jadi dia menjelaskan. Karena apa Yesus mengatakan demikian? Karena Saulus yang dulunya dia Saulus, dia kan orang Farisi yang tidak mengakui tentang pengajaran Yesus yang orang Nazaret itu waktu Yesus ada di dunia. Itu yang dia gambarkan. Iya. Itu kan penafsiran saudara. Itu kan penafsiran saudara. Bukan penafsiran. Itu penafsiran saudara. Itu bukan penafsiran cuma itu. Tapi kan faktanya Yesus. Itu bukan penafsiran cuma. Ini kalau bukan penafsiran, ini yang tertulis. Yang ditanya Yesus, yang menjawab Yesus. Jawaban Yesus Anda perkosa. Makanya dia mengaku apa di situ? Saya baca semua itu. Iya, akulah Yesus manusia dari Nazaret yang kau aniaya itu. Oke? Iya benar, dia orang karena yang menganiaya berarti Yesus ketika dia manusia. Yesus ini mengaku Tuhan atau mengaku manusia? Dia menggambarkan kepada Paulus karena Paulus itu orang Farisi yang tidak mengakui Yesus, yang termasuk orang yang menyalibkan dia. Waduh. Kan? Orang-orang. Waduh. Jangan berasumsi Bang. Jalur ini Yesus. Farisi dan ini. Nah, ini. Oke, baik. Saya kasih data yang lain ya. Kalau Anda pintar berkelit di sana dengan lidah Anda, saya kasih data lagi. Kisah Para Rasul 4. Dengarkan saya, Bung. Dengarkan saya. Kisah Para Rasul 4 27 sampai 36. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang engkau urapi. Ini siapa ini? Hambamu yang kudus ini siapa, Bang? Bang.
Ayat mana bang tadi? Kisah Para Rasul 4:27. Hambamu yang kudus ini siapa? Ayo. Yesus tentu di sini bang, karena ini terkait Ya, Yesus. pengajaran doa Oke. jemaat kan. Oke, baik. Oke, baik. Kenapa Yesus disebut hamba di situ? Karena Yesus bang, Yesus itu kan ketika dia menjadi manusia banyak yang memanggil dia guru, memanggil dia Tuhan, memanggil dia hamba. Iya. Berarti pada saat dia dipanggil hamba, di situ ada Tuhan. Siapa yang Tuhan di sini? Juma, ketika Yesus masih manusia, dia tetaplah manusia Juma. Jangan kau potong-potong. Iya, Pak. Oke. Pada saat dia disebut hamba. Pada saat dia hamba, berarti ada majikan. Siapa majikan di situ? Jangan berasumsi demikian bang, jangan berasumsi hamba dengan Dia disebut hamba. Oke, baik. Yesus disebut sebagai hamba karena ada Tuhan pada saat itu, betul? Ada Tuhan kan pada saat itu? Tunggu. Yesus bertuhan kan pada saat itu? Karena itulah bang, makanya gini. Tunggu bang ya. Nah jadi gini, terkait dengan hal itu. Yohanes 10 ayat Sensei. 30. Aku dan Sensei. Bapa adalah satu. Sensei Daeng Emba, barakallah fik. Aku dan Bapak adalah Saya di bawah. keluarga. Ya, saya tanya Lanjut. Saya tanya dulu, Bung. Saya tanya dulu, Bung. Pada saat Yesus disebut hamba, hamba yang suci, pada saat posisinya sebagai hamba, di situ dia sedang menghambakan diri kan? Nah, berarti ada Tuhan lain kan? Benar enggak? Pada saat dia hamba, pada saat yang sama ada Tuhan, betul? Terserah mulai Juma, terserah. Iya bang. Iya. Kok jadi iya. terserahmu? Bang, Jangan Bang, putus halo. asa gitu. Jadikan Jangan dalam konteks- malu-malu untuk belajar. Bukan putus asa, karena itu sok tahu tentang Alkitab, sok tahu. Enggak. Pada saat Yesus disebut sebagai hambamu yang suci yang engkau urapi, berarti ada Tuhan yang mengurapi hambanya bernama Yesus. Betul atau betul? Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Udah selesai. Iya, memang satu dia. Yesus itu bukan orang kafir. Hanya orang kafir yang tidak bersatu dengan Tuhan. Yesus itu orang Muslim dia. Jadi ketika hambamu yang kudus Itu yang engkau asumsi urapi, lagi. Ngaco lagi kau. Dari mana asumsi. muslim? Kok ngaco lagi? Kenapa Yesus disebut? Karena Yesus taat kepada aturan Tuhan. Karena dia sebagai manusia bang cuma. Baca Yohanes 8, 16, 17, 18. Aku dan Bang, Bapa adalah dua. Aku ini orang Batak ya, jadi aku memang cara ngomongku kayak gini. Bang Suma gini lanjut dulu saya ya bang. Karena memang gini bang. Jangan banyak teman bang, saya orang Batak lembut kok ngomong. Halo bang Suma. Jadi terkait hal itu memang Iya, halo. dalam merumuskan Kalau menyampaikan dikit apa, Put? gimana? Dijawab aja dulu, Bang. Kenapa kalian takut menjawab? Pada saat Yesus disebut Bukan takut hamba loh, yang Juma. suci. Bukan takut, gak Oh, sepaham. ya sudah, jawab aja kalau gitu. Apakah ada Tuhan? Pada saat Ada. Yesus disebut pada saat Yesus disebut hamba yang suci, berarti pada saat itu ada Tuhan kan? Iya, dia pada saat itu manusia. Udah selesai. Dia karena dia manusia. Artinya Bapa Putra Roh Kudus itu adalah Manusia pribadi dalam di satu- saat dalam yang satu sama ada hakikat. Tuhan yang lain, betul? Duh, Iya. parah. Jadi Parah, gini, parah. Bapa Putra dan Roh Kudus itu tiga pribadi. Akui dulu. Iya, karena dia sebagai manusia. Itu Bapak Putra dan Roh Kudus itu adalah keputusasaan karena tidak bisa membuktikan Yesus itu Tuhan, makanya dia dianggap pribadi lain. Coba kamu daripada tanya ketika Bapak Bang. dan Coba kamu Sebatika. jawab ketika Putus asa lah. Gimana ceritanya Anda mengatakan Tuhan itu ada tiga pribadi? Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin Jeb, siapa? jangan keroyokan Jeb, sabar Jeb. Yang ngajarin, Dengar dulu dan keroyokan di mulut yang lain. Nanti kasih kesom. Jadi yang ngajarin kalau siapa? kalau Yang Bang ngajarin Suma juga siapa? bilang, Bang, kalau di Hambamu yang saya teruskan Dengar dulu, dulu. saya teruskan dulu. Hambamu yang kudus, hambamu yang suci yang engkau urapi.
untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan memberikan kepada kami hamba beranian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang suci. Nah, Yesus ini adalah hamba yang suci. Iya. Artinya ada Tuhan di situ. Iya. Tidak mungkin Tuhan menjadi hamba. Oke? Tidak mungkin Tuhan menjadi hamba. Bang. Tidak mungkin Tuhan menjadi hamba. Itu dulu Iya, poinnya. Maka ketika Yesus ditanya, siapakah engkau? Tuhan. Bukan. Aku Yesus dari Nazaret. Aku Yesus manusia dari Nazaret. Jadi Yesus dengan sendirinya mengakui manusia. Dengan sendirinya tertulis Yesus itu adalah hamba Tuhan. Dan Yesus didoakan kemudian, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang suci. Yesus dikatakan sebagai hamba, dan Yesus mengaku sebagai manusia. Tapi ketika masuk ke gereja, hamba Tuhan dan ketika menjadi Tuhan oleh kalian. Bang, kalau pengajaran Yesus, Kalian yang menjadikan manusia itu, hamba Tuhan itu menjadi Tuhan. Ya jelas lah orang Yesus adalah Bapa dan Bapa Kalian yang bukan menjadikan, Bang. Jadi dalam konteks ini sekali lagi saya bilang, Yesus bukan begitu, Bang. Coba abang juga baca di surat Maryam ayat 33, kan? Jelaskan di situ. Paham kan? Ada. Apa dia? Iya, abang baca. Iya. Gitu kan. Nah, selamatlah ketika aku lahir. Oke, saya bacakan pada saudara. Iya. Iya, sama seperti Yahya kan. Yahya juga demikian. Jadi gini Bang, situ kan ada masalah itu. Karena memang setiap manusia itu Dengar lu Bang. Setiap manusia memiliki 3 fase dalam hidup. Akhir, mati, bangkit. Tidak ada masalah. Artinya itu kan bercerita tentang Isa Al-Masih, itu kan. Nah, kenapa dalam konteks lain? Iya, apa masalahnya, Bang? Ini masalah apa? Tentang kematian Yesus itu, bahwa Yesus diserupakan, diangkat hidup-hidup. Tidak ada yang ragu tentang kematian Yesus. Nggak ada yang ragu tentang kematian Yesus. Nggak ada. Kami yakin Yesus itu mati. Yesus mati. Kami yakin. Di Al-Quran juga bilang di surat Maryam 33 kan, selamatlah ketika aku. Oh, yang di Al-Quran ini, yang di Al-Quran ini Nabi Isa. Yang diselamatkan ini Nabi Isa. Yang mati itu Yesus. Beda. Aduh Bang semua. Nah, siapa pribadi Nabi Isa yang terangkat ke langit, Bung. Yang mati yang Anda sembah Yesus. Yesus yang mati itu yang kalian sembah. Kalau kami Nabi Isa terangkat ke langit, diselamatkan oleh Tuhan. Tapi dia meninggal, mati kan. Yang kalian sembah itu bernama lahir, Yesus. mati dan tak mati, dia belum mati. Ini surat Maryam itu 33. nanti. Jadi gini, Oke. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amut. Wa yauma amut itu bercerita tentang masa yang akan datang. Bukan masa yang pernah terjadi, tapi belum terjadi, masa yang akan datang. Itu maksudnya gimana maksudnya akan datang, Bang? Kenapa? Bukankah Yesus Isa Al-Masih telah ini berbicara mengenai masa yang akan datang. Kematiannya nanti itu terjadi pada masa yang akan datang, bukan masa yang sudah terjadi. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ini berbicara mengenai tentang kematiannya kelak. Oke, jadi di dalam Al-Quran Anda harus pahami seperti itu di Alkitab. Dengarkan. Jadi yang di dalam Al-Quran itu dijelaskan wassalamu alayya wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya. Ini bercerita tentang kesejahteraan, semoga dilimpahkan pada hari kelahiran. Ngomong apa sih kok cuma nggak jelas? Saat wafatku dua, pada hari aku. Ini udah nggak benar cara dialognya nih. Ya makanya. Bagaimana nggak jelas otakmu nggak ada kerdil. Lebih besar otakmu lebih besar tai gigimu daripada otakmu. Ya nggak paham lah. Ya lanjut. Hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, jadi Nabi Isa itu sudah lahir, itu fase yang sudah berlalu. Tapi wafatnya belum, karena dia belum meninggal. Dia masih hidup sampai hari ini. Bukan lalu kemudian naik ke surga.
Dia naik ke surga tapi dalam keadaan hidup dia. Tidak mengalami kematian seperti kita. Bukannya orang telah naik ke surga, telah Selamatkan. Ya kan Lalu kemudian kenapa dikatakan wa yauma amutu? Kenapa dikatakan oh, sudah bahlul banyak cerita. Wa yauma amutu itu maksudnya pada saat yang datang kedua kalinya Isa akan meninggal karena kiamat, dia ikut meninggal. Maka dia ceritakan wa yauma amutu pada saat aku diwafatkan, yaitu di akhir zaman Yesus Isa akan mati, tidak ada yang hidup, semuanya mati. Pada saat aku dibangkitkan, yaitu pada saat sangkakala ke-7 sudah ditiupkan, semua manusia termasuk Isa akan dibangkitkan. Isa diwafatkan sekarang, lalu kemudian ketika datang kedua kalinya kiamat, wafat lagi, berarti 2 kali mati dia? Tidak, dia cuma sekali mati. Pada saat kapan dia mati? Pada saat dia datang kedua kalinya, dia mengajarkan kemudian orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Orang-orang Yahudi kemudian percaya ke wafat. Setelah wafat, semuanya wafat, sangkakala ke-7 ditiupkan, maka bangkitlah kembali Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Yang kamu sembah itu ya orang pengkhianat yang menggantikan Yesus yang mati di atas tiang salib, itulah yang kamu sembah. Bukankah Isa dalam Al-Quran telah naik ke surga, Bang? Dia kan udah di surga. Dia kan udah di surga, masa dia mati lagi? Tapi dia naik itu tidak dalam keadaan mati. Emang dia naik ke surga. Kok Henok naik ke surga, naik ke langit, itu tidak mati. Dan ingat, Anda ditipu oleh Bible. Di situ tidak ada kata surga. Dia naik ke langit seperti di Al-Quran naik ke langit. Lah memang begitu. Ada enggak Yesus disebut naik ke surga? Ada enggak? Ada enggak original teksnya naik ke surga? Ada enggak? Enggak ada. Naik ke langit. Nabi Isa naik ke langit, bukan naik ke surga. Masa naik ke langit? Ya, inilah dia kalau nggak belajar kayak gitu. Ini itu kan kan enggak ada. Yesus itu terangkat ke surga atau naik ke langit? Itu yang kamu bilang tadi. Jadi kalau ada dalilnya, Isa Al-Masih naik ke surga. Jadi kalau ada dalilnya, ke langit, bro, dibilang. Naik ke surga. Kau dibilangin ke langit, dengar gak sih? Naik ke langit. Langit itu kan surga, Bang. Gak ada naik ke surga. Aduh, parah. Langit dan surga beda, bro, bahasa originalnya. Oh iya. Ngaco, dengarkan ya, dalam bahasa Yunani ketika berbicara mengenai surga itu uranon, paradiso. Sedangkan yang tertulis di original teks kitab saudara bukan paradiso, tapi yang tertulis adalah uranon. Apa uranon itu? Langit. Berarti Yesus terangkat ke langit, Isa terangkat ke langit, bukan ke surga. Jadi jangan ngarang-ngarang. Makanya kembali ke original teks supaya paham Bible itu. Uranon itu artinya langit. Yesus terangkat ke langit, bukan terangkat ke surga. Anda ditipu oleh Bible. Oke? Ya. Jadi ketika Yesus disebut hamba, dia tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Yang mengajarkan Yesus itu Tuhan adalah orang-orang Farisi dan orang Romawi. Pahami itu dulu. Yesus sama sekali tidak pernah. Bahkan ketika diceritakan dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 8, siapakah engkau? Tuhan. Bukan. Aku bukan Tuhan. Aku Yesus dari Nazaret yang kau aniaya. Loh kok menurut saya tertulis dalam kitab saudara loh. Memang nggak bisa gimana? Teologi Islam untuk dipaksakan ke Alkitab. Iya, memang nggak bisa nyambung karena Anda bertentangan dengan kitab saudara. Ya, sekarang begini, saya ulang lagi sebelum Anda ambil alih. Anda boleh berbicara selama 30 menit. Saya dengarkan. Dengarkan saya. Jawab Paulus, siapakah engkau? Tuhan. Katanya, akulah Yesus manusia Nazaret yang kau aniaya. Di sini, dengarkan pertanyaan saya. Di sini Yesus mengaku manusia atau mengaku Tuhan? Jawab. Dia mengaku manusia, jelas, karena dia menjelaskan kepada Rasul Paulus tentang apa yang dilakukan Rasul Paulus sebelumnya, tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Oke, terus di mana? Oke, baik. Anda sudah mengakui Yesus mengaku sebagai manusia. Tolong tunjukkan di mana Yesus mengaku Tuhan. Dan tolong jelaskan juga di mana Yesus mengaku dia bukan Tuhan. Kok jadi ini kan semua kan? Jelaskan juga.
Di mana Yesus pernah Ini berkata dia mengaku, bukan Tuhan? akulah Dia bilang dia dalam kebenaran ini tadi hidup. dalilnya Kisah Para Rasul. Bro, kamu bertanya dengerin dulu dijawab. Kamu bertanya dengerin. Bocor kepala kau itu, kepalamu bocor halus berarti kau. Udah sopan-sopan saya bicara samamu. Ini pengakuan Yesus. Anda Yesus dia bukan Tuhan. Ini akulah Yesus, manusia dari Nazaret. Itu mengaku dia bukan Tuhan. Tapi bukan mengaku. Dia menyampaikan kepada Saulus karena perbuatan Saulus dulu. Tentang yang Saulus Pada saat Yesus dengarkan saya. Pada saat Yesus ditanyai seperti itu, dia dalam bentukan manusia atau dalam bentukan roh? Jawab. Dia dalam bentuk firman Tuhan yang datang dalam wujud Tuhan di depan Saulus. Nah, Lalu dia berbicara. Dasar penyesal. Berbicara. Saulus kan belum tahu tentang Yesus waktu Pada saat Yesus baca seutuhnya. Lalu kenapa dia mengatakan Tuhan kalau gitu? Kalau bukan rekayasa ini, kenapa dia bertanya? Harusnya dia mengatakan, siapakah engkau ayam? Atau siapakah engkau pararang? Kenapa larinya ke Tuhan? Karena Yesus akan dijadikan. Kalian paham? Dijadikan Tuhan gimana? Aduh, tambah ngacak bang. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus menjadi mayat. Cari tahu dulu Saulus dulunya. Untuk itulah Yesus menjadi mayat, agar dia bangkit menjadi Tuhan untuk orang Kristen. Tahu enggak Saulus dulunya apa? Dua tanya Bang Juma, Saulus tadinya apa? Rasul Paulus dulu kehidupannya seperti Saulus tadinya nabi. Ya ini Nabi dia. Nabi. Sebelum menjadi Paulus dia nabi. Ya. Makanya lu belajar Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Tertawa wahai umat Islam yang ada di bawah. Orang gepeng ini, tertawakan orang gepeng ini. Ngaco lu, ngaco. Kisah nomor 1. kabur dia. Gepeng, Kabur. dengarkan, Gepeng, dengarkan. Saya yakin kau masih mendengarkan. Di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Saulus disebut sebagai nabi. Masih mau kau datang sama saya lebih menguasai Bible daripada ente. Ente hanya menyembah manusia, tak mau belajar. Mestinya juga Bang Juman. Coba ngeyel ngotor. Tanya, kalau ditanya begitu, jawabnya ini Bang Juma. Saulus dulu itu pembunuh, mantan nabi, kurang ajar dulu itu, gitu loh. Iya. Tapi lebih pedas itu Bang. Saulus tadinya apa? Ya nabi. Tapi palsu. Ya iya benar. Yang menyeberangi lautan ya. Iya betul. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa nabi. Di antaranya Saulus. Nggak malu. Naik bro, kalau mau diskusi. Naik bro, kalau mau diskusi yang benar dong. Kalau kamu bertanya, dengarkan jawaban. Jangan bertanya orang menjawab lu ngoceh. Gimana dengerin jawaban? Gitu loh. Jangan terdoktrin sama LAI. Kagak ada itu. Yesus terangkat ke surga, kagak ada. Yesus terangkat ke langit. Uranon, bukan paradiso. Emang judul lagu Welcome to my jangan usah kena copyright nanti. Gitu. Bang Andi, saudara kita yang mau syahadat itu gimana? Ya sebentar, kurang lebih nanti 11:30 kita persiapan lah. Di Apologet Islam Indonesia. Dia pulang gawe jam 12. Jadi laporan ke Bang Juma, alhamdulillah dengan siaran-siaran kita, diskusi kita ini tadi kakak adik sudah bersyahadat, disyahadatkan oleh Pak Ade Sugi. Nanti dia minta Bang Juma yang mensyahadatkan jam 12 lewat nanti. Di Apologet Islam Indonesia nanti. Jadwalnya begitu jam 12 gitu lewat dikit lah. Kenapa nggak di sini Bang Andi daripada pindah-pindah? Karena sudah terjadwal di situ. Oh. Dia maunya di situ karena ya di situ tadinya dia mendapatkan hidayah. Oh. Begitu. Jadi resume dari yang tadi Bang Juma, orang ini tidak bisa membedakan yang mana manusia, yang mana Tuhan.
Apa betul begitu Bang Joma? Dia sebenarnya bisa membedakan, cuman karena dia adalah wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukassirun. Orang kafir itu saudara daripada setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka tsumma la yukassirun, mereka tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan. Kerjaan mereka itu menyesat. Pada saat mereka menyesatkan, kemudian kita sentil penyesatan mereka, ngamuk mereka, emosi. Yang kedua sebentar, yang baru naik ya, kabur. Yang kedua Bang Joma tadi itu, entar dulu yang lain, saya tadi resume biar diperjelas. Bang Joma tadi nerangin putus-putus karena dia ngoceh mengenai dia pikir itu Nabi Isa alaihissalam itu sudah wafat karena dia baca data itu tadi. Dia nggak ngerti asbabul nuzul ayat itu di Al-Quran. Diterangin kembali Bang Joma biar jelas. Iya, ini kan yang diwahyukan oleh Allah, doa Nabi Isa alaihissalam. Apakah pada saat Nabi Isa alaihissalam kemudian berdoa dia sudah wafat? Tidak. Ini bercerita masa yang akan datang. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya. Jadi Nabi Isa sedang mendoakan dirinya pada 3 fase, pada saat dia dilahirkan, pada saat dia diwafatkan, pada saat dia dibangkitkan hidup kembali. Jadi ada 3 fase kehidupan manusia itu. Pada saat dia dilahirkan, Nabi Isa dilahirkan. Pada saat dia wafatkan. Nanti kapan wafatnya? Pada saat dia datang untuk yang kedua kalinya. Wafat dia, meninggal dia. Seperti itu adanya. Lalu kemudian dibangkitkan hidup kembali. Tak ada masalah. Dia hanya mengambil endingnya itu bahwa Yesus mati, Nabi Isa juga wafat. Padahal dia nggak ngerti seperti apa tahapan yang ketiga itu. Itulah oten. Dia membodohi dirinya sendiri. Itu kira-kira tadi. Iya, karena kebodohannya ingin menipu. Ya itu. Kita sambit dulu yang baru mengatakan. Oh, ya. Silakan dulu, kelarin dulu banyak Pak. Iya. Kan mengatakan bahwa orang-orang kafir itu ingin orang-orang kafir ingin menipu Allah dan menipu. Kalau Al-Quran ini betul, maka orang-orang kafir itu kerjanya cuma menipu. Nah kita lihat, dia mengatakan Yesus itu Tuhan. Kita lihat datanya, Kisah Para Rasul 22 nomor 8, Yesus mengaku Tuhan, mengaku manusia. Ketika ditanya, apakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus, manusia dari Nazaret. Oh, dia ngaku manusia. Tapi karena hendak menipu, maka yang mengaku manusia diajarin kemudian ke orang lain, termasuk ke kita umat Islam, bahwa Yesus itu Tuhan. Umat Islam waras. Gimana mungkin kami menganggap dia adalah Tuhan? Pertama, dia ngaku manusia. Jadi apa alasannya untuk kita tuhankan? Gak ada, kecuali kita ingin bersaudara dengan setan, baru kita bisa mengatakan dia bukan manusia, tapi dia adalah Tuhan. Itu saudara setan itu. Wala tattabi khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Fatir, ya sahabat yang sering kita bawakan. Allah sangat jelas mengatakan di sana kepada kita semuanya, setan itu musuh. Setan itu musuh bagimu, kata Allah. Inna syaitana lakum aduwwa fattakhizuhu aduwan. Maka perlakukanlah setan itu sebagai musuh. Nah saudara yang tadi tidak, malah berkongko-kongko mengajarkan kemudian manusia yang tadi itu adalah Tuhan. Konsep agar manusia tidak taat kepada pencipta langit dan bumi. Setan mau dari sejak Nabi Adam, kemudian setan tidak mau Adam itu taat kepada pencipta langit dan bumi. Nah, pencipta langit dan bumi mengatakan jangan ada ilah di hadapanku. Setan mau supaya manusia mengilahkan selain daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Maka muncullah konsep manusia menuhankan manusia. Nah, apakah itu tuduhan? Tidak. Mari aja kita tanya.
Mereka mengaku tidak Yesus itu manusia. Mereka mengatakan Yesus manusia 100%. Lah, lalu kenapa dituhankan? Karena dia juga Tuhan 100%. Oke. Mari kita tanya. Tuhan yang datang kepada Abraham bernama apa? Elohim. Apakah Elohim ketika datang kepada Abraham 100% manusia, 100% Elohim? Tidak. Apakah pencipta langit dan bumi 100% Tuhan, 100% manusia? Tidak. Nah, Yesus ini bukan Elohim itu sendiri, karena kalau Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Sementara Elohim 100% Tuhan, 100% bukan manusia. Berarti bukan pribadi yang sama, bukan pribadi yang sama, tetapi pribadi yang double ini. Oke, kita sambut dulu nih. Iya. Maha siapa nih? Arah Haji Siregar. Saya mau nanya. Ntar dulu satu-satu. Victor, sebentar. Sebentar, kalau saya turunkan. Bang Cuma. Turun, kalau nggak. Nah, udah turun. Bilang sebentar. Nggak sabaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya, Bang? Saya Muslim, Bang, dari Pekanbaru, Riau. Oh, kirain Kristus. Oke, Kak. Ada yang tidak ingin disampaikan? Saya pengagum Bang Juma, ingin bertanya. Boleh, Bang? Tapi ini bukan kajian Islam, tapi ya to the point aja ya, silakan. Saya ingin bertanya, apa hukum istri melawan kepada suami? Terima kasih, Bang. Kajian Islam nggak apa-apa lah, dikasih edukasi dikit lah. Sedikit aja, Bang. Terima kasih host sudah naikkan. Ya. Ya tidak boleh lah, kecuali suaminya itu nyuruh yang enggak. Suaminya itu tidak mengajarkan yang tidak. Selama suami mengajarkan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah, ya maka selama itu juga istri harus taat pada suami. Gitu loh. Tapi kalau istrinya mengajak kepada kemungkaran, maka istri tidak patut taat. Bro, jawabannya ya. Tapi Anda salah tempat. Ya, harusnya Anda masuk ke ini, Ustaz Uas. Aku kira tadi dia oten, Bang, karena Siregar itu. Jadi aku naik ini. Nggak apa-apa, cukup. Iya. Biarkan saja, dia terpuaskan. Teman-teman Muslim di bawah, kalau komal diskusi gitu ya, kalau ingin menjadi narasumber dari Islam, sih dengan konten gitu. Karena ini bentuk kecintaannya, saling silaturahmi. Karena bentuk kecintaan dan kepercayaan yang kepada Bang Juma ya, kita hormatilah dia. Terpuaskan ya, Bang ya. Jawabannya sederhana tapi nikmat. Tadi ada itu loh pertanyaannya Bang Juma, mana Yesus mengaku Tuhan? Terus dia tanya balik Bang Juma, mana Yesus mengaku bukan Tuhan? Dia nanya balik gitu loh Bang Juma. Gimana komentar seperti itu? Iya, tadi sudah ditampar sendiri kisah para Rasul 22 nomor 8 tuh. Siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau? Tuhan. Yesus mengatakan, aku Yesus, manusia dari Nazaret. Terjawab itu, disemes itu Bang. Itu jawaban tampar itu dari Yesus. Kan Paulus bertanya tuh, mewakili Kristen, siapakah engkau? Tuhan. Yesus mengatakan, aku Yesus, manusia dari Nazaret. Terjawab, berarti dia bukan Tuhan, karena jawabannya manusia. Betul. Bukankah kalau itu Tuhan nggak bisa didengarkan suaranya kata Yesus banyak kan begitu? Ya, namanya Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Baqarah 78, jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang kaidah ini. Apa yang dikatakan oleh Allah di sana? Di antara mereka ada yang buta huruf, yang tidak mengerti kemudian kitab suci, melainkan hanya berangan-angan dan menduga-duga. Ya, sehingga
ketika dikatakan bahwa mereka tidak mengerti kitab suci, lalu Allah mengatakan fawailul ladzina yaktubunal kitaba min aydihim tsumma yakuna hadza min indillah, maka wajarlah kemudian ketika di dalam kitab mereka itu amburadul. Kenapa? Karena itu bukan firman Allah, melainkan tulisan karya mereka sendiri. Lalu mereka katakan itu dari Allah, mereka katakan itu dari Roh Kudus, mereka katakan itu ilham dari Tuhan, padahal itu bukan. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Kenapa demikian adanya? Kenapa harus jadi ini Al-Quran yang menjadi acuan? Memang betul, karena Tuhan mengatakan di dalam sama, ya, dijadikan sebagai clipping. Kitabnya orang Yahudi digabung menjadi satu. Di situ tertulis Tuhan bukan manusia dan anak manusia. Yesus mengaku dirinya sebagai manusia, tapi dianggap Tuhan. Itulah dikatakan. Maka kalau noise tuh. Makanya saya katakan selalu kata gepeng itu atau gimpe. Kenapa selalu gimpe? Karena tidak stabil, otak tidak stabil, akal tidak bekerja dengan sempurna. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim. Ulaika hum syarrul bariyah. Itu yang Al-Quran katakan pada mereka. Kenapa demikian? Karena mereka tidak stabil otaknya, akalnya tidak berfungsi dengan baik, sehingga apa yang ada di dalam kitab mereka tidak mereka imani apa yang ada di dalam kitabnya. Kalaupun dia yang imani, mereka akan dibingungkan. Kenapa? Di sisi lain dikatakan Tuhan bukan anak manusia dan bukan manusia. Di sisi lain Yesus manusia dan anak manusia. Payah kan kalau udah kayak gitu. Jadi saya beri judul tadi ini, Bang Juma datang semuanya beres. Bang Juma, bagaimana sih cara sehat itu difungsikan? Caranya seperti apa? Dikerasi? Gitu loh. Sebentar dulu Bang. Satu lagi pertanyaan saya ke Bang Juma. Bang Juma datang semuanya beres, terus akal sehat ini gimana sih caranya difungsikan kembali gitu loh? Dipaksakan apa digimanain Bang Juma? Iya, jadi kalau kembali kepada fitrah aja, bahwa manusia itu bisa membedakan api dengan air, itu manusia. Itu manusia. Makanya dikatakan rasional. Rasional itu artinya apa? Seimbang. Nabi cuma kalau dia tidak seimbang berarti irasional. Nah, manusia diberikan akal untuk menyeimbangkan aspek kebenaran pada dirinya. Nabi Zuma, sekarang saya mau bertanya, apakah Yesus itu Tuhan? Dia katakan Tuhan. Nah, tapi faktanya dia manusia, berarti tidak rasional, tidak ada keseimbangan. Kalau sudah tidak ada keseimbangan, berarti akal tidak berfungsi. Bagaimana caranya memfungsikan akal pada diri sendiri untuk menerima segala sesuatu sesuai dengan kodratnya? Apa itu? Tenangkan diri Anda. Ketika lihat api, katakan itu api. Jangan Anda mengatakan itu adalah ayam. Ketika Anda melihat sapi, katakan itu sapi. Jangan Anda mengatakan itu. Gitu aspek untuk melakukan. Anda melihat tangan, jangan katakan itu kaki. Ketika Anda melihat kaki, jangan Anda katakan itu ginjal. Itu baru akal yang sehat. Sederhana itu. Untuk mendudukkan akal itu menjadi waras, maka dudukkan kodrat sesuatu itu kepada tempat yang semestinya. Demikian Bang Handi. Ya udah, ini ada nabi palsu. Ini yang nabi palsu siapa? Kok namamu nabi palsu, nggak ada nama lain bro? Kau kayaknya menyinggung-nyinggung Paulus deh. Pasti dong. Kenapa kok? Kenapa Paulus kok singgung-singgung terus? Ayo speak. halo. Ya. Saya mau boleh nggak? Ya, agama Anda apa? Saya ex-muslim. Oke. Sekarang jadi? Ya. Iya, identitas dulu. Sama Bang Zuma. Sekarang jadi apa? Jadi Kristen atau ateis? Saya mau bertanya ke ditanya baik-baik.
kenapa Tunggu dulu. Kamu kan ngaku muslim, kita uji dulu. Coba baca ta'awud dulu. kok ngegas? Saya tanya, coba kamu kan ngaku muslim. Coba baca ta'awud. Saya mau bertanya sama Juma. Enggak dibolehkan. Baca ta'awud dulu, karena Anda sudah nyamar-nyamar soalnya. Saya mau bertanya kenapa? Anda turun atau jawab pertanyaan saya? Silakan ta'awud dulu. Kok? Gak bisa, ngaku-ngaku ex-muslim gak ngerti. Iya, ngaku muslim, nyamar-nyamar. Kenapa malu ngaku Kristen? Saya penyembah anak orang, Bang. Oke, kita terima baik-baik kan gitu. Gak usah ngaku-ngaku muslim. Itu palsu. Itu kan datanya palsu ya kan, akhi. Jangankan jemaah kayak mereka, pendeta Gibran aja melakukan kepalsuan gitu loh. Berdebat dengan Bang Zuma dengan menggunakan dia. Nanti akhi Juma ada yang mau syahadat. Yang semalam itu naik itu, alhamdulillah tadi kedua anaknya sudah kita syahadatkan. Dan nanti menyusul ibunya. Sekarang masih kerja, belum pulang, nanti jam-jam 12-an lah katanya. Masya Allah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Oh, Akbar. Tadi dua anaknya sudah kita syahadatkan. Alhamdulillah, Masya Allah. Disuruh kasih pencerahan malah turun. Ya udah mau subuh kan Banyuma di sana. Hujan keras, akhi. Kirain ngambek. Tadi subuh ya. Kalau hujan derasnya itu tadi pagi, tadi siang. Kalau yang subuh itu memang ngantuk kali. Tuh kan? Manusia. Kita sambit dulu teman yang baru naik ya. Sambut, salah ngomong melulu gua. Roland, selamat malam. Dibuka mic-nya. Roland. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Kenapa selamat malam? Ya, Muslim ya, Bang? Alhamdulillah Muslim. Saya dari Manado, Bang. Wih, Manado. Manado ngana? Iya, asli Manado. Oh, sama. Orang Manado. Dan apa yang mau ditanya, Dang? Enggak cuma karena waktu lalu suka masuk toh, cuman setengah mati masuk, serta pertanyaan hilang, baru tak masuk. Tapi ngana tidak minum makan RW ngana? Mohon maaf ini Bang, bukan mau sok-sok sombong nih, bukan, maaf. Kayaknya orang yang di Manado iman yang lebih kuat ketimbang daerah lain, karena walaupun di Manado konsisten nih dengan keimanan, insya Allah. Oke, insya Allah. Salam buat teman-teman di Manado, terus berjuang Bang. Itu aja, makasih ya. Saya maksudnya itu lama pingin masuk, pingin dengar langsung suara Bang Zuma nih. Maksudnya fans banget sama Bang Zuma. Masya Allah. Iya Bang, Masya Allah. Bang, salam Bang buat keluarga. Enggak Bang, dari Manado Bang. Buat Bang Zuma. Iya, makasih Bang Roland. Masya Allah. Jaringan saya Bang. Gangguan. Maksudnya sudah lama pingin masuk, kenapa setengah mati saya masuk? Nanti hari ini bisa masuk. Senang bisa ngobrol langsung dengan Bang Zuma. Terima kasih Bang atas pencerahannya yang bisa bikin kami Muslim di Manado lebih kuat imannya. Kira-kira begitulah Bang. Mengapa hampir setiap hari saya pingin dengar kalau Bang Zuma ceramah, ya setidaknya iman kami lebih kuat lah gitu Bang. Masya Allah. Ya baik. Karena abang tahu lah kalau di mana di mana. Baik Bang Roland, kita kembali ke format semula diskusi lintas agama ya. Silakan. Baik. Silakan. Makasih. Aduh, salam buat teman-teman di sana. HP ku baterainya 20%, saya cas dulu. Silakan sambut Mai Bunga. Waalaikumsalam. Matullah.
Iya, saya cuma mau menyampaikan. Mau menyampaikan, tadi kan saya masuk ke room sebelah ya. Ternyata saya kira itu Bang Zuma asli, ternyata itu palsu ya Bang. Ya buktinya Bang Zuma ada di sini. Iya. Berarti palsu. Itu dia menghina Islam semuanya itu di room sebelah. Iya, iya. Begitu banyak juga laporan kepada kami dan kami juga sudah tahu, kami sangat resah dengan itu dan kami berusaha mengikuti tata tertib yang ada di negara kita ya. Kita juga ada divisi khusus, di sini ada divisi hukum dari API biar nanti yang menertibkan karena dia telah melanggar hak cipta dan sebagainya. Bahkan baik ya, logo dan sebagainya karena itu sudah terdaftar di Haki maupun yayasan juga sudah terdaftar. Maka yang berwenang nanti yang akan menyelesaikan. Kita tetap fokus berdakwah insya Allah dan dukung terus juga untuk saudara-saudara muslim yang lain agar jangan sampai mereka mengecohkan dakwah kita malah terfokus dengan perkara seperti itu. Bukan kita tidak marah, bukan kita tidak benci, tapi begitulah cara mereka, siasat mereka ya untuk menghancurkan gerak-gerik dakwah kita gitu. Mungkin begitu ya para guru semua. Betul. Iya. Cuman mau menyampaikan ini aja sih. Oke, makasih Mbak. Dihindari aja Mbak, kalau tahu begitu hindari aja. Biar tim kami yang menghandle semua, oke? Ya, cuman sakit hati aja gitu. Ya kalau nggak begitu dia nggak punya jualan Mbak. Jadi mereka itu jual fitnah, pasang perangkap agar muslim kan. Jadi gitu. Apa yang Anda rasakan, saya rasakan juga kok Mbak. Kita adalah satu. Ya satu perjuangan maksudnya, bukan aneh-aneh. Satu perjuangan, ya. Sama kita juga merasa sakit. Oh ya. Sakitnya tuh di sana Mbak. Bukan di sini. Cukup ya Mbak. Itu disambut lagi yang baru datang. Ya, Palde. Selamat malam Palde. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Suma, Ustaz Sugi, Bang Handi, Bunda Rama, Bang Ali. Ya, Waalaikumsalam. Ya, kebetulan juga saya ini orang Makassar, jadi salah satu pengagum lah dari Bang Suma. Ya. Kalau kau di Makassar, kenapa kau nggak merapat ke Bolangi? Ya, karena domisili di Makassar karena lagi proses merantau. Oh, di mana Kipale ini? Di Jakarta, Bang. Oh, di Jakarta. Kenapa kan nggak ketemu saya? Serba salah sama kau itu apa? Jadi begini, kan kebetulan saya backgroundnya adalah sarjana hukum ya, Bang. Iya, Deng. Iya, jadi kadang-kadang juga karena berhubung saya sering masuk di pengaruhnya Bang Suma, di teman-teman saudara-saudara di API kan. Jadi algoritma HP saya itu selalu menuju kepada komal-komal sebelah gitu. Komal-komal sebelah. Nah, ketika sudah di komal sebelah itu kan otomatis kadang-kadang terdengar suaranya. Jadi mau nggak mau ya klik gitu kan, gitu izin Bang Suma. Jadi ketika mendengar mereka itu kan dikasih statement-statement yang tidak mengenakan lah, terkhusus kalau sudah menghina Nabiullah Muhammad SAW itu sudah nyakitin. Dimana kayak misalnya kita ini kan, apalagi saya khususnya ini kan manusia yang saya rasa masih banyak lah dosa, dimana nanti di hari akhir nanti kita minta berharap supaya kita dapat syafaat dari Nabi, sedangkan kita melihat percakapan mereka itu menghina Nabi gitu kan. Nah, sedangkan saya bergabung di dalam masuk ke situ itu dalam basic saya tidak punya kemampuan, dalam artian saya ini lemah untuk kemampuan dalam debat lintas agama karena ada keterbatasan saya.
Walaupun sebenarnya saya punya bantahan, cuman saya atas lah gitu, nggak seperti Bang Andi, Bang Nandar, Bang Zuma gitu. Jadi saya hanya bisa pertama itu kalau mungkin saya naik, ada dikasih kesempatan naik, terus ada mungkin hanya bisa sebatas komentar. Saya itu selalu, karena itu tadi saya bilang, saya itu backgroundnya orang hukum, jadi saya kasih perspektif hukum. Contoh misalnya pasal-pasal terkait mengenai adanya penistaan, terkait ya. Deng, kalau bisa nomor HP nanti kita koordinasikan di belakang layar sambil ngopi-ngopi ya, Deng. Berbagi nomor aja, Deng. Iya. Nah, ini saya lanjut lagi sedikit. Jadi kan ada kan beberapa yang menampilkan walaupun tidak semua, kan rata-rata mereka itu hanya tidak ada yang berani tampil muka, Deng. Izin Bang Zuma. Berani tunjukin mukanya aslinya, beda lah dengan saudara-saudara kita ini. Nah, saya cuma bilang, saya sampaikan, bilang hati-hati kalian kalau menghujat, menghina, apalagi kalau monolog gitu. Tidak pakai forum diskusi. Pokoknya begitulah, saya bilang hati-hati, karena salah satu di antara kalian ada yang, contoh misalnya pemilik Komal, pemilik room, menampilkan wajahnya. Saya bilang walaupun yang lain ini misalnya akunnya anonimus atau akunnya ini tidak tahu di mana keberadaannya, tapi ketika pemilik Komal punya jelas siapa orangnya, domisilinya di mana, nama aslinya bahkan ketahuan, setidak-tidaknya kalau ada pengaduan masyarakat atau laporan polisi, yang paling pertama dulu diminta keterangan adalah pemilik Komal. Langsung saya diblokir, Bang. Langsung saya di-kick. Iya. Karena saya bilang, setidaknya kalau kalian berani karena kalian tidak berani menampilkan wajah, tidak berani menampilkan muka, dan kalian tidak mau jelaskan siapa di mana posisi kalian, entah di luar negeri atau di mana, setidaknya orang ada wajahnya, yang pemilik Komal ini, pemilik room ini tertampil wajahnya. Setidaknya kalau ada pengaduan masyarakat atau laporan polisi terhadap forum kalian, terhadap Komal kalian, yang paling pertama diminta keterangan adalah si orang yang pemilik Komal yang menampilkan wajahnya. Langsung saya diblokir. Dan nah inilah yang saya mau tanyakan kepada abang-abang semua, terkhusus kepada gurunda kita Bang Zuma. Apakah cukup hanya dengan karena saya basicnya tidak mampu untuk melakukan debat agama atau debat lintas agama, apakah dengan saya bernarasi yang seperti itu, menyampaikan di kolom mereka itu supaya mencegah, meminimalisir mereka melakukan penistaan terhadap Nabi Muhammad, apakah maksudnya apakah langkah saya itu sudah termasuk daripada, insya Allah mungkin, apakah sudah dikategorikan sebagai dakwah? Izin itu ya, ada Bang Zuma dan yang lain, Bang Andi juga sama Ustaz Sugi. Izin. Ya. Sedikit ke Gurunda, sedikit menanggapi ya. Pertama begini, kalau merujuk kepada ayat Al-Quran tertulis Bismillahirrahmanirrahim, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja, mau diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, dia itu tidak akan beriman atau dia tetap berada keberadaannya. Kita sudah tahu dia itu menghujat, Bang. Ya, dia juga sudah tahu. Nah, kita menasehati dia itu memang seperti percuma, Bang. Ngasih tahu pun seperti sudah terlihat percuma. Maka yang diperlukan adalah tindakan yang menyalahi aturan hukum. Itu aja. Buktinya abang sendiri nasehatin malah diblokir, karena memang dia niatnya cari masalah. Maka sudah sepantasnya kepada umat muslim juga, para penghujat itu sebaiknya kita jangan naik. Percuma, karena bukan untuk diskusi, memang dia sedang mencari masalah dan mau begitu. Maka kalau kita sudah melihat penghujatan, ketika cukup bukti, ya sudah, kita serahkan kepada hukum yang berlaku. Itu aja, Bang. Karena untuk berdiskusi malah nggak akan ketemu, nanti malah kita kepancing emosi malah. Begitu tanggapan dari saya. Terima kasih. Lanjut. Begitu tanggapan dari saya. Terima kasih. Tapi alhamdulillah selama ini saya tidak pernah menanggapi dengan emosi. Saya cuma sampaikan dengan kadar pengetahuan saya aja gitu. Cukup sampai situ, terus saya tinggalkan. Kalau diblokir, tinggalin. Tidak mau dengar lagi gitu. Izin. Ya. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Ya cukup, itu aja sih saran ini saya sedikit informasi dari saya ya.
Ya, terima kasih sama abang-abangku ya. Iya Deng, makasih Deng. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mereka memang itu jual fitnah, jual kebohongan, pemalsuan, 378, semua mereka lakukan. Tapi tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Sepandai-pandai tupai melompat, dia akan jatuh. Siapa yang menggali lubang, dia akan jatuh sendiri ke situ. Itu aja intinya. Jadi gimana, mau diapain di satu orang yang baru naik nih Ustaz? Sepandai-pandainya menyimpan istri muda, lambat laun tua juga. Saya mau bertanya. Kayaknya pengalaman nih Pak Ustaz. Pengalaman nih, pengalaman pribadi. Pengamalan bukan pengalaman. Malah mendukung lagi. Lanjut Halo. Iya. Saya mau bertanya. Anda dulu dari mana? Apanya? Agama tanya. Agama Islam. Agamanya apa? Pohon? Bukan, apa? Islam. Muslim ya, sih yakin. Iya. Terus Nabi palsu itu siapa? Menurut tadi ngaku murtadin. Iya. Ngaku murtadin, Bang. Iya. Tadi mantan Muslim, sekarang Islam lagi. Kau ini kok nggak ada pendirian banget sih? Saya mau bertanya aja. Nggak bisa. Kamu apa sih, nggak jelas itu? Kenapa saya nggak boleh bertanya? Nggak boleh. Kalau kamu nggak jelas identitasmu. Kenapa kalian rum kalian nggak boleh ditanya? Boleh bertanya, tapi jelaskan dulu kau siapa, agamamu apa. Itu nama saya udah ada di situ. Emang ada nama begitu? Tinggal baca aja namanya. Kamu agamanya apa? Dia ngaku Muslim, tes dulu. Ya, tes dulu Pak De. Silakan baca ta'awud. Silakan. Kalau kamu memang Muslim. Masa Muslim nggak tahu ta'awud? Silakan. Kok nyambung ke sana, kan saya naik. Loh, kan kamu tadi salahmu sendiri ngaku Muslim. Karena saya tahu Kristen ini tanpa tipu-tipu nggak laku, makanya kamu mau nipu kami. Bukan begitu. Ya udah, jawab dulu. Ta'awud, silakan. Ta'awud. Saya mau bertanya, makanya. Enggak ada. Sebelum kamu lolos uji, karena kamu kan tadi udah mengatakan Muslim. Saya ingin kamu baca ta'awud dulu. Benar enggak kamu Muslim? Kenapa sih rum kalian enggak boleh ditanya? Otak. Ajaran bukan masalah nggak ditanya, karena kamu di sini udah nipu. Makanya nggak usah tipu-tipu. Jangan kau tipu-tipu di sini, nggak ada itu. Masa ngaku Muslim suruh baca ta'awud nggak bisa? Tipu aja lu. Emang kalau nggak nipu nggak laku agamamu gitu. Mana otennya? Nggak ada. Ini baru aja diomongin. Kalau nggak nipu nggak laku. Kenapa sih? Kenapa harus nipu gitu loh? Siapa yang ngajarin? Gitu loh. Bro, kami ini Muslim, maupun di manapun berada, mau keadaan apapun, kami nggak pernah mengatakan diri kami bukan Muslim. Mau di medan apapun, di api membara, ditanya Muslim atau tidak Muslim. Kau ini dalam keadaan tenang begini, berbohong aja kerjaanmu itu. Apa kalau kau nggak berbohong nggak makan apa kau ya? Kenapa kalau nggak bohong, nggak nista, nggak dusta, kamu nggak hidup? Iya. Belum tahu kali kalau saya marah. Kalau saya marah itu, saya bagi-bagi duit. Iya. Saya mau bikin bangkrut apa? Kurang ajar kalian ini. Mari kita kasih marah-marah Bang Handi, dia bagi-bagi duit. Marah-marah dia. Tapi itu duitnya Bang Juma yang saya pegang.
persoalannya begitu. Jadi saya hanya menyalurkan, gitu loh. Karena pin ATM-nya Banyuma saya pegang. Nah, kalau saya marah kan Banyuma yang rugi. Mana si Anda ini semua ini? Ini saya dapat amanah Bang Andi. Ada amanah, ini namanya Dewi ya. Akhwan Ustadz nih, aku Dewi dari Makassar. Juga kebetulan rumah aku sama Bang Zuma deketan, tapi nggak tahu alamatnya. Aku juga sering hadir di Komal Api dengan akun Gigimu Kiper. Ahwan Ustadz bisa minta tolong bilangin sama Bang Zuma mau konsultasi sama Bang Zuma, kalau Bang Zuma ada waktu kapan. Oh iya Mbak, nanti kalau ada waktu saya sampaikan. Nggak, yang penting sudah saya tunaikan. Kasih tahu besok suruh merapat di Bolangi, udah ketemu Bang Zuma di sana. Ya tuh, merapat ke Bolangi, ke taman makam, taman wisata Bolangi, taman makam. Gimana sih Pak D? Jangan lupa, kalau ke Bolangi jangan lupa bawa beras 2 karung. Itu rumahnya mau dihibahkan. Kayaknya sih begitu. Mantap. Besok Mbak ya, kalau Mbak kalau masih mendengarkan, besok ajak keluarga ke wisata Bolangi sambil menikmati pemandangan alam, melihat ke bawah kota Makassar di malam hari, pagi-pagi melihat waduk Bili-Bili. Waduh mantep, top merkotop. Besok datang Mbak, ya. Kalau ada di bawah naik lah Mbak, kalau ada di bawah. Ya udah, kita sambut dulu kamu. Kita sambut dulu. Black, halo Black, how are you Black? I'm fine, thank you. Oke. Black yang tampannya 5%. Fine bro. Ibu Bokir permanen kemana dia? Dia ada yang cari. Hanya saya naik dia takut, langsung turun. Kok takut? Enggak. Kamu ini ada perlu apa? Mau nanya-nanya apa mau diskusi begitu? Enggak. Saya mau menyampaikan saja ke Bokir permanen itu. Apa itu? Ada yang nantang debat sama dia. Siapa orangnya? Ada, tapi sudah Bokir permanen sudah turun. Ya udah bawa ke sini aja, diskusi sama kami di sini. Enggak. Biar face to face dengan Bokir permanen saja, jangan ada ini. Orang-orangnya itu mualaf, dia mualaf. Sama aku aja. Dia murtad. Murtadin. Iya, murtadin. Siapa namanya? Ada nanti saya kasih. Ya udah bawa ke sini aja. Enggak, dia minta pesannya itu harus ini aja, face to face dengan. Oh jadi Anda sebagai promotor ya? Iya. Ya udah, kapan? Nantilah, oke? Kalau cuman itu aja ya selesai. Atau ada yang mau ditanyain lagi atau mau diskusi? Iya. Enggak, nanti bilangin Bokir permanen. Udah paham. Jangan main kabur kayak gitu. Lo kok kabur, siapa ada kabur? Ya itu ada yang dibawa bilang Ibu Aisyah, betul Ibu Aisyah. Ya udah. Sekarang nanti kita program. Sekarang ini bukan tempatnya begituan. Anda mau diskusi atau tidak? Saya mau sampaikan itu saja. Ya udah disampaikan kan? Iya. Ya udah. Nanti saya sampaikan. Oke? Iya. Oke. Mau diskusi? Nanti bilangin Bokir permanen. Dia saya ini pandai bahasa Indonesia. Udah nanti dibilangin. Iya, nanti bilangin Bokir permanen, otaknya itu isi lagi, biar pintar nanti. Enggak, dia kemarin memang mengisi otaknya dengan babi. Setelah dia bersyahadat enggak lagi. Nah, itu murtadin juga. Murtadin itu kasih tahu. Ya, kasih tahu itu murtadin itu, ya udah nikmati aja babi, enggak apa. Kan gitu. Jadi satu berhenti makan babi, satu menikmati babi, itu aja kan perbedaannya. Nah, kira-kira nih, apa fungsi babi dalam otak kita? Nah, kita nanti bahas itu ya. Oke, jadi kalau mualaf itu berhenti makan babi. Tapi kalau murtadi temanya bebas. Temanya gini aja. Temanya gini aja, Mas. Ya, lu jangan yang ngatur, saya yang ngatur temanya. Sabar Bang Handi, maksudnya temanya bebas. Nanti Bang Handi buka room aja biar Ibu Aisyah sama Bokir permanen. Nanti Bang Handi yang jadi host.
jadi ini moderator. Ya, temanya konsep ketuhanan, Nanti saya Tuhan bilang apa ini. ya? Ya udah, cukup ya. Jadi murtadin itu jadi murtadin itu selamat menikmati babi, kalau mualaf itu berhenti makan babi, itu aja intinya. Di mana itu tertulis? Di mana itu tertulis, Bang Handi? Iya, kan babi. Enggak ada larangan lagi, hukum Taurat enggak berlaku. Oke. Iya. Nah, dengerin dulu. Nanti dengerin dulu. Dulu diam dulu, dengerin penjelasannya Bang ya. Juma. Dengerin penjelasannya Bang Juma dulu, diam dulu ya. Apa maksud Efesus 2 nomor 15 Bang Juma? Apakah di situ? Diam dulu. Cuma itu